sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa itu persamaan diferensial simultan, saya ingin kembali mereview hal-hal yang sudah kalian pelajari sebelum UTS ya, supaya kita mendapatkan satu kesamaan ya mengenai istilah pandangan gitu ya, sehingga nanti ketika kalian belajar dengan saya, kalian tidak kesulitan lagi dengan istilah-istilah yang saya pakai. Nah, mengingat kembali apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu dari definisinya itu berarti di dalam persamaannya minimum terdapat satu turunan atau satu diferensial yang tidak diketahui. Nah, di sini kalian bisa melihat ada bentuk derivatif di sini. Nah, berarti itu salah satu ciri dari persamaan diferensial. Nah, kemudian yang lain, cirinya yang lain adalah ada hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Nah, tentunya kalian sudah tahu apa itu variabel tidak bebas dan apa itu variabel bebas. Variabel tidak bebas artinya dia nilainya terikat oleh variabel lain. Dalam persamaan ini, nilai Y itu tergantung dari X. Jadi kita mengatakan bahwa Y adalah variabel yang tidak bebas. Dan untuk persamaan pertama ini yang disebut dengan variabel bebasnya adalah X. Nah, gimana dengan persamaan yang kedua? Di sini nilai Y tergantung dari X dan Z. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Y adalah variabel tidak bebas dan X-nya adalah serta Z adalah variabel bebas. Nah, nanti dari persamaan diferensial ini akan kita ketahui lebih lanjut apakah itu persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Nah, bagaimana cara membedakannya? Persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang di mana terdapat hubungan hanya satu variabel tidak bebas dan satu variabel bebas. Jadi di sini hanya ada dua variabel, Y-nya sebagai variabel tidak bebas, X-nya sebagai variabel bebas. Nah, bagaimana dengan parsial? Persamaan diferensial parsial gampang sekali membedakan. Kalian akan menemukan lebih daripada satu variabel bebas. Di sini ada X, ada Z sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel tidak bebas. Jadi hanya terdapat satu variabel tidak bebas, tetapi ada lebih dari satu variabel bebas. Itu disebut persamaan diferensial parsial. Nah, tentunya ketika kalian belajar persamaan diferensial, kalian juga menggunakan istilah tingkat atau order. Tingkat atau order itu adalah derivatif tertinggi atau turunan tertinggi. Misalnya dalam kasus ini kalian bisa melihat ada dua derivatif. Di sini D kuadrat Y per DX kuadrat, di sini D per DX. Mana yang memiliki derivatif tertinggi? Nah, dalam hal ini 2 adalah derivatif tertinggi. Maka kita bisa katakan bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial order 2. Nah, bagaimana dengan pangkat? Pangkat atau degree adalah pangkat tertinggi dari order tertinggi. Order tertinggi dalam hal ini 2 ya, karena ini order 1. Pangkat tertingginya berapa? Kebetulan di sini hanya ada satu suku yang order 2 dan pangkatnya 3. Jadi di sini pangkatnya adalah 3. Jadi jangan sampai salah bahwa dalam persamaan ini pangkatnya bukan 4, tetapi 3 karena kita kembali ke definisinya. Jadi jelas ya, apa itu tingkat, apa itu pangkat. Nah, sekarang kalian juga mengenal ada persamaan yang non-linear dan linear. Gampang sekali membedakan sebenarnya mana yang non-linear. Non-linear itu kalian tinjau dari variabel tidak bebas. Dalam hal ini ada Y ya, variabel tidak bebasnya. Nah, non-linear berarti ada pangkat atau hasil kali dengan variabel tidak bebasnya. Nah, di sini kalian lihat Y-nya kuadrat, berarti ada pangkat dari variabel tidak bebas. Di sini ada hasil kalinya, Y-nya dikalikan dengan dy per dx, berarti ini non-linear. Sedangkan jika linear, maka tidak ada pangkat atau hasil kali dengan variabel tidak bebasnya. Nah, sampai di sini semoga jelas ya. Jadi ketika kita belajar persamaan diferensial simultan, kalian sudah mengenal itu apa beberapa istilah. Ada juga pengertian homogenitas. Ada persamaan diferensial biasa. Itu dikatakan homogen kalau seperti apa, dan kalau persamaan diferensial linear dikatakan homogen seperti apa. Kebetulan ketika kita
berhubungan dengan persamaan diferensial simultan, maka kita akan spesifik ke persamaan diferensial linier. Nah, berarti pengertian homogenitasnya akan spesifik untuk persamaan diferensial linier. Kita lihat dulu ya untuk persamaan diferensial linier, apa itu artinya homogen dan non-homogen. Nah, kita lihat bentuk persamaannya. Persamaan yang pertama adalah linear order 1. Di sini kalian bisa lihat y aksen plus alpha xy sama dengan fx. Nah, kalian bisa lihat dia dikatakan linear homogen bila fx-nya itu 0. Tapi kalau fx-nya itu ada fungsi x tertentu, maka kita bisa mengatakan non-homogen. Jadi untuk persamaan diferensial linier dari bentuknya kita mengatakan homogen atau non-homogen tergantung dari nilai fx-nya. Kalau fx-nya 0 berarti homogen, kalau fx-nya tidak sama dengan 0 berarti non-homogen. Jelas ya sampai sini. Nah, kalau persamaan diferensial biasa yang tidak linier, kita mengatakan bahwa homogen atau non-homogen kalau kita substitusi x-nya dengan lambda x, y-nya dengan lambda y, maka lambdanya bisa dikeluarin menjadi lambda kali fxy. Mestinya sudah dipelajari ya, jadi ini jangan sampai ketukar istilahnya. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan juga tentang pengertian operator diferensial. Karena nanti kita akan pakai beberapa bentuk persamaan itu dalam bentuk operator diferensial. Kalau saya punya persamaan seperti ini ya, y double aksen plus ay aksen plus by sama dengan 0. Tentu kalian ingat ini bentuk persamaan diferensial linier orde berapa? Linier atau non-linier, ini kebetulan bentuk yang linier dan koefisiennya konstan. Di sini A dan B-nya adalah konstanta dan ini adalah order 2. Nah, waktu kita mencari nilai lambda itu ya, pada waktu itu belajar persamaan karakteristik untuk tahu ya berapa sebenarnya solusinya seperti apa, kita dari persamaan diferensial ini kita turunkan ke persamaan karakteristik lambda kuadrat plus a lambda plus b sama dengan 0 sehingga kalian bisa dapetin nilai lambdanya ya. Nah, selain dalam bentuk persamaan karakteristik, persamaan diferensial linier order 2 ini atau order yang lain, kita bisa tuliskan dalam bentuk operator diferensial dalam bentuk d kuadrat y plus a dy plus by sama dengan 0. Dalam hal ini d itu artinya adalah d per dx. Karena di sini y-nya kebetulan adalah fungsi dari x. Jadi kalau misalnya fungsi dari t ya kita bisa tulis d per dt. Makanya kalau kita tulis dy artinya adalah dy per dx. Ini catatannya adalah variabel bebasnya x ya. Jadi sebenarnya kalau saya menuliskan d-nya bentuk d kuadrat y itu sebenarnya artinya adalah derivatif kedua y terhadap x atau d kuadrat y per dx kuadrat. Jadi sampai sini harusnya ingat ya tentang pengertian operator diferensial. Nah, sekarang mari kita mulai dengan persamaan diferensial simultan. Apa itu persamaan diferensial simultan? Persamaan diferensial simultan adalah suatu sistem persamaan dari fungsi-fungsi dan derivatif-derivatifnya dengan perubah bebas yang sama. Jadi di sini kata kuncinya adalah suatu sistem persamaan. Berarti lebih dari satu. Ketika kalian belajar matriks, kalian menyelesaikan beberapa persamaan. Nah, kita sebut waktu itu adalah sistem persamaan. Nah, sama dengan ini. Ini kita akan belajar persamaan diferensial simultan atau sistem persamaan diferensial. Berarti di situ akan ada lebih dari satu persamaan yang saling berhubungan satu sama lain dan harus kita selesaikan. Nah, kata kunci yang kedua adalah perubah bebasnya sama. Jadi nanti misalnya kita 2 persamaan atau 3 persamaan itu akan saling berhubungan dengan perubah bebas yang sama. Itu ya, misalnya di situ perubah bebasnya x, maka nanti akan ada variabel tidak bebasnya akan berhubungan dengan si perubah bebas x tadi. Karena ada beberapa persamaan. Mari kita lihat. Di sini
ada sistem persamaan diferensial atau persamaan diferensial simultan. Di sini adalah fungsi X dan Y. Jadi ada persamaan dengan variabel X dan Y. Kebetulan variabel bebasnya itu T. Jadi di sini X dan Y itu sebagai variabel tidak bebas. Nah, persamaan yang pertama, X aksen sama dengan X minus Y. X aksen dalam hal ini artinya adalah karena tadi variabel bebasnya T, maka X aksen artinya dx per dt. Y aksen artinya dy per dt. Jadi kita bisa tuliskan juga sebenarnya dx gitu ya per dt sama dengan X minus Y. Persamaan kedua kita bisa tuliskan dy per dt sama dengan X plus Y. Nah, apakah kita bisa menyelesaikan dua persamaan ini? Langsung. Ya, satu ini kamu dapat solusi gitu ya. Persamaan kedua dapat solusi. Tidak. Kenapa? Karena ketika kalian berusaha menyelesaikan persamaan pertama ini, ada Y di sini yang sebenarnya kita membutuhkan persamaan kedua untuk menyelesaikan. Demikian juga kita mau mencari Y, ada X di sini. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan satu-satu. Jadi kita harus menyelesaikan bersamaan. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Contoh persamaan yang dituliskan dengan simbol operator. Misalnya seperti ini. D min 1X plus Y, Y sama dengan T kuadrat. Atau kita bisa tuliskan sebenarnya dx per dt min x plus y sama dengan t kuadrat. Atau di sini dx per dt plus x min dz per dt sama dengan t. Jadi tergantung bagaimana kita menyajikan. Ya. Nah, ini seperti ini contoh dari persamaan diferensial simultan. Sekarang pembatasan masalahnya adalah kita hanya akan belajar mengenai persamaan diferensial simultan yang koefisiennya konstan. Jadi di sini kalau kita bisa tahu koefisien di sini adalah 1. Di sini ada minus 1 gitu ya. Koefisiennya konstan. Kalau misalnya koefisiennya adalah variabel gitu ya, itu akan menjadi lebih complicated dan kita sulit menyelesaikan. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial simultan ini, kita akan belajar dua metode utama, yaitu eliminasi substitusi dan operator diferensial. Untuk metode yang ketiga matriks, ini kita sementara tidak akan pelajari saat ini karena ini lebih complicated dengan persamaan dengan cara 1 dan 2 sebenarnya kalian sudah bisa menyelesaikan. Kalau misalnya nanti kita ada waktu, kita akan belajar lagi mengenai penyelesaian dengan matriks. Penyelesaian dengan eliminasi substitusi dan operator diferensial juga lebih fleksibel. Karena kalau kita menyelesaikan dengan dua metode di atas, kita nggak perlu mendiferensialkan apakah persamaan tersebut homogen atau non homogen. Sedangkan kalau dengan matriks terbatas, homogen kita selesaikan sendiri, non homogen kita selesaikan sendiri. Begitu kira-kira sebagai pengantar, kita akan bertemu lebih lanjut di video selanjutnya ya, tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial simultan dengan metode eliminasi substitusi dan operator diferensial.